Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah kita bersama-sama tashih bacaan surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah ini surah yang paling sering kita ucapkan. Ada komentar dari guru Al-Quran dari Syria yang mengatakan bahwa biasanya surat-surat yang sering kita baca seperti surah Al-Fatihah, surat-surat pendek ya, apalagi yang kita baca sebagai wirid gitu ya, itu banyak pembaca yang kurang memperhatikan tajwid. Jadi dibaca asal-asalan, bahkan kadang-kadang huruf-hurufnya banyak yang hilang, bahkan kalimatnya hilang. Umpamanya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti itu ya. Dan Al-Fatihah ini kita baca sebagai rukun qauli, rukun ucapan di dalam sholat. Ada di antaranya kesalahan-kesalahan yang membatalkan sholat. Ada yang tidak membatalkan tetapi ya sekedar haram karena tidak mengikuti kaidah tajwid, yang mana mengikuti tajwid adalah wajib. Sehubungan itu banyak sekali orang-orang datang ke guru ahli fashohah, ahli tajwid, minta ditashih bacaan surah Al-Fatihah. Di sini saya akan menuntun membaca surah Al-Fatihah dengan kefasihan standar bacaan yang sudah jadi, bukan bacaan pembelajaran. Bacaan pembelajaran kadang-kadang dilebih-lebihkan, fathahnya sampai terlalu mengap ya, domahnya tawar lalu mencucu, panjangnya kelebihan sampai iyaka dibaca iyaka ya. Waladhdallin panjangnya tidak terukur ya. Jadi kita baca dengan bacaan yang normal sebagaimana mestinya, mengikuti kaidah la takalluf wa la ta'assuf. Takalluf itu membaca terkesan seperti berat sekali atau sulit sekali ya, melebih-lebihkan gitu ya. Sedangkan ta'assuf adalah bacaan yang di dalamnya banyak kecurangan, banyak mengurangi ya, panjang dikurangi, makhraj dan sifat itu tidak tajam ya, ngambang-ngambang gitu ya. Banyak sifat-sifat yang hilang seperti tebal, tipis, nah itu ta'assuf. Biasanya murid kalau membaca di hadapan guru tashih itu ya pakai takalluf, yakni melebih-lebihkan. Kalau membaca sendiri di luar pembelajaran maka membacanya ta'assuf ya, serampangan gitu ya. Baik, sebelum saya menuntun per ayat terlebih dahulu saya akan mengenalkan huruf-huruf Fatihah dengan detail, khususnya huruf-huruf yang perlu perhatian. Di dalam surah Al-Fatihah ada huruf sin. Ada berapa ini ya? Sin pada bismillah, kemudian sin pada nasta'in, kemudian sin pada mustaqim. Perlu diketahui bahwa sin ini kalau dibaca dengan sempurna, di situ itu ada setidaknya 3 sifat. Sifatnya sih sampai 6 ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah 3. Yang pertama yaitu hamas. Hamas ini angin mengalir, udara mengalir. Buku-buku tajwid yang lama dalam bahasa Indonesia, al-hamas diartikan mengucapkan huruf dengan melepaskan angin. Itu tidak betul, karena teks Arabnya itu jaroyanun nafasi, mengalir bukan lepas, mengalirnya angin. Jadi tidak cukup hanya bismillah, tapi bismil, nasta'in, mustaqim ya, mengalir ya. Dia juga memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir. Ini ilmu tajwid, buku-buku tajwid yang dulu juga mengatakan lepasnya suara. Yang betul adalah mengalirnya suara. Suara mengalir. Kalau orang mengucapkan a, suara mandek, tapi kalau as, suara mengalir. Kemudian yang paling penting lagi, sin itu memiliki sifat safir. Safir itu siul. Ada sod, za, sin. 3 huruf itu semuanya memiliki sifat safir, mengeluarkan siul, karena makhrajnya itu makhraj yang terjepit pojok lidah di antara gigi atas dan bawah. Jadi nanti kalau membaca bismillah
Perhatikan anginnya dan suaranya bersama-sama itu mengalir. Mengalirnya panjangnya seberapa? Panjangnya disesuaikan dengan cepat lambatnya bacaan. Kalau semakin lambat, semakin tartil, maka mengalirnya semakin memanjang. Juga disertai dengan sofirnya ikut dialirkan. Nas, mus, mustaqim, ya. Seperti itu ya. Kemudian ada ha, bismillahi. Ini banyak pembaca lengah ya, bahwa makhrajnya ha itu di pangkal tenggorokan paling dalam. Dan disertai dengan angin. He, dari dalam disertai dengan angin. He. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim, bismillahi, a'udzubillahi, bismillahi. Harus bismillahi. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Bismillahi. Tidak. He gitu saja. Kemudian Ar-Rahman. Di sini ra itu mati, jatuh setelah kasrah. Ra jatuh setelah kasrah, mati setelah kasrah itu ya haknya adalah tipis. Hir gitu ya. Nah, seperti Fir'aun ya. Tapi ra-nya ini kan bertasydid ya. Tasydidnya ra berharokat fathah. Oleh karena itu maka ketika baca hir itu sudah ra itu ditebalkan. Bukan hir terus hir tipis terus ra tebal, tidak, tapi hir langsung menebal. Demikian pula nir-rahim ya. Hir-rahmanir, kedua-duanya ditebalkan. Kemudian ra itu sendiri tebalnya dengan seluruh lidah, bukan pojok lidah. Tidak seperti umumnya orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau huruf isti'la itu tebalnya dengan pangkal lidah, dinaikkan. Sedangkan ra itu penebalannya adalah seluruh lidah ini membengkak gitu ya, sehingga memenuhi mulut. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, ya. Kemudian ha itu harus betul-betul nyata ada hamas yang mengalir, disertai dengan rikhwah, suara mengalir ya. Harus rah. Jangan rah gitu saja. Rah. Ha kasrah juga him. Jangan him gitu aja, tapi him lah mengalir ya. Kemudian mim yang di akhir Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki sifat yang banyak dilengahkan oleh orang, dilupakan, yaitu sifat tawassut. Tawassut itu sedang, tengah-tengah antara suara mengalir dan suara menahan. Kalau umpamanya sin ya bis, nah, ditarik itu panjangnya berapa? Lahim itu separuhnya. Jangan rahim gitu. Jangan pula rahim, tidak ya. Rahim ya. Juga mim itu memiliki sifat gunnah, yaitu dengung. Walaupun dalam keadaan idhar itu ada dengung satu harokat saja. Ya, kemudian ada huruf ha yang lain pada alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim. Angin mengalir dan suara mengalir. Ya. Kemudian ada lagi huruf yang perlu diperhatikan adalah ain. Di situ ada alamin. Juga di awal ada a'udzu. A'udzu itu bukan Al-Qur'an, tapi ya karena sudah nempel dengan Al-Qur'an ya, sekalian difasihkan juga. Lah ain ini di Fatihah itu ada dua ain yang berdampingan dengan hamzah. Pertama di a'udzu, a hamzah, au ain. Jangan sampai dibaca sama a'udzu atau a'udzu. Ya, harus a dan au. Kemudian di na'budu. Ada lagi di nasta'in. Ada lagi an'amta alaihim. Alaihim lagi. Jadi ini banyak ain. Kalau orang membaca ain tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, maka yang keluar itu ya tidak jelas antara ain dengan hamzah. Ain itu memiliki sifat tawassut, yaitu mengalirnya suara itu tengah-tengah. Jadi kita mengucapkan alamin itu bukan tidak, tapi ada mengalirnya. Kalau sukun bukan bukan pula tidak ya. Jangan ikut-ikut orang yang membaca an'amta itu hamzahnya yang
banting ya. Mana am ya. Hamzahnya biasa saja an, kemudian ainnya baru am. An'am. Selanjutnya di Fatihah ini ada huruf-huruf H yang mana banyak sekali pembaca itu baca H itu agak samar-samar ya. Umpamanya bismillahim menjadi bismillahi ya. Ihdina menjadi ihdina. Harus tapi sekali lagi jangan takalluf, jangan melebih-lebihkan jadi ya. Gitu aja. Alaihim ada dua. Hak itu ya, perhatikan. Kemudian di surah Al-Fatihah ini kita dapatkan juga huruf yang perlu perhatian yaitu shad. Umumnya orang membaca shad itu mencucu ya. Katanya mencucu itu untuk menebalkan atau untuk mensofirkan agar bersiul gitu ya. Nah ini mohon maaf itu tidak betul ya. Shad itu makhrajnya pojok lidah dengan antara gigi atas dan bawah. Tidak ada hubungannya dengan bibir. Kemudian tebalnya shad itu dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Kemudian shad memiliki sifat itbaq, yaitu pojok lidah melekat ke langit-langit atau ke cetak ya. Jadi untuk bibir menunggu tugas saya ditugaskan apa untuk mengucapkan shad ini? Jawabnya bibir tidak ada tugas apa-apa. Jadi mengucapkan shad itu sa bukan so, bukan moncong atau ya tidak. Nah, ada orang yang membantah, loh kalau dibaca sa itu kan pojok lidah tidak itbaq atau mengatakan kan tidak bisa itbaq. Mereka mengira bahwa itbaq itu dua bibir bertemu. Tidak betul. Itbaq itu pojok lidah naik ke langit-langit. Justru dengan dibaca tidak mencucu sa itu malah pojok lidah bisa kerja untuk itbaqnya. Selanjutnya di Fatihah ada huruf qaf. Qaf itu di negara Arab manapun membaca qaf tidak ada yang ya. Ya memang makhrajnya di pangkal lidah dengan langit-langit atasnya atau dengan anak lidah. Tapi prakteknya bukan cukup qa. Jadi diucapkan qa itu sudah sesuai dengan makhrajnya. Nah, kita membaca Al-Quran ini belajar dengan orang-orang yang ahlinya dalam mengucapkan huruf Arab, yaitu orang-orang Arab. Jadi nanti bacanya mustaqim, qi bukan qim. Kemudian di Al-Fatihah ini nanti kita dapatkan huruf ghain. Ghain itu tebal. Huruf yang tebal itu bila mati jatuh setelah fathah, maka sukunnya itu menampakkan ketebalan. Bukan mar, tapi mau, ghairil mau. Ya. Di samping itu jangan lupa ghain itu memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir. Tidak boleh mau gitu saja, harus mau. Seperti juga ma'auna dibaca ma'auna. Nah ini kelihatannya asing loh ya, tapi begitu guru-guru Arab itu ya, ghain itu au gitu ya. Kemudian ada huruf dot. Dot ini katanya huruf yang paling sulit apalagi bagi orang ajam, yakni orang bukan Arab seperti kita. Nah, dot ini yang perlu diperhatikan. Pertama, makhrajnya itu betul-betul dari tepi lidah, bukan pojok lidah. Nanti maghzubi pakai pojok seperti dha. Banyak orang yang bingung antara dot dengan dha itu ya. Jauh antara dha dengan dot ya. Tepi lidah dengan gigi geraham atasnya. Allah. Bisa tepi kanan, bisa tepi kiri ya. Kemudian dot itu memiliki sifat yang penting ya. Di antaranya adalah molor itu ya. Istitolah ya. Tapi harap diperhatikan bahwa molornya dot ini tidak sebagaimana orang mempraktekkan dengan melebih-lebihkan ya. Bukan walau tidak. Hanya menunggu 3 gigi seri yang ada di atasnya, 3 gigi geraham itu ya, ketemu tepi lidah satu persatu. Maka lamanya sekitar 1 harokat setengah. Mau walau sudah cukup. Tidak usah walau enggak. Kemudian jangan lupa dot itu memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir. Jadi walau bukan dol, walat kemudian suara hampa baru dol. Tidak betul ya. Walau ya.
Kemudian dhad juga tidak butuh mencucu. Seluruh huruf isti'la itu penebalannya tidak dengan cara mencucu. Ini ada syekh dari Saudi, dari Madinah yang sudah di Indonesia lama, bahkan sampai wafat di Indonesia, yaitu Syekh Ali Jabir. Ketika membimbing bacaan Fatihah kepada para pelajar di Indonesia, akhirnya beliau itu kok mencucu aja terus ini, kok mencucu terus ini, macam mana orang Indonesia ini ya? Ayo nanti saya jahit bibirnya, sampai begitu ya. Ya, malah bal bukan bul, bal tebal itu a bukan o ya. Selanjutnya mat di Fatihah setidaknya ada 3 jenis mat, 3 macam mat. Mat yang pertama adalah mat tabi'i, sudah maklum ya. Panjangnya mat tabi'i itu jangan melebih-lebihkan. Mat tabi'i itu mat alami gitu ya. Tabi'i itu alami. Sebagaimana orang Arab kalau mengucapkan mat tabi'i, umpamanya assalamualaikum, tidak diucapkan assalamualaikum, tapi assalamualaikum, gitu aja ya. Shiratal ladzi maliki, gitu aja. Jangan seperti imam-imam itu yang membacakan iyyaka na'budu wa ya maliki, tidak betul ya. Kemudian ada mat arid, yaitu mat-mat di akhir ayat pada surah Al-Fatihah. Itu boleh 3 wajah, boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Kalau sekiranya kita ini nafasnya panjang dan kita ini ada suara yang enak yang dinikmati oleh pendengar, punya lagu yang enak gitu ya, mungkin ada baiknya kalau memilih mat arid itu yang 6 harokat. Tapi kalau tidak, kita ini ya polos-polos saja, ya suara kurang menarik, cukup 4 saja. Sebenarnya boleh juga 2 harokat, tapi sebaiknya jangan pakai 2 harokat. Tidak hati-hati bisa-bisa hilang mat itu ya. Seperti kalau kita membaca dengan cepat, matnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim ya. Pakai 4 saja. Kita istiqomahkan yang sedang-sedang. Yang 2 harokat umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang 4 Bismillahirrahmanirrahim. Yang 6 Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya menganjurkan istiqomah saja kita pakai 4. Nanti pakai 6, apalagi nanti di waladhdallin ini kan ayatnya panjang, dhalnya harus dipanjangkan 6 harokat, nanti tidak mencukupi nafas kita. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi pada Shiratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin, ayat ini terpanjang. Diperkirakan banyak orang yang tidak kuat nafasnya. Maka solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah kita berlatih agar nafas kita ini panjang. Orang yang ahli Quran itu harus nafasnya panjang. Jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak makan, ya, ada olahraga dan seterusnya. Biar kalau membaca Quran bisa menyempurnakan. Solusi berikutnya, kalau tetap tidak bisa, maka dicoba. Ini kalau baca tartil ya, kalau baca cepat ya nafasnya masih lebih, masih susuk gitu ya. Pelan umpamanya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti itu kan ya pelan. Itu kira-kira enggak cukup, tapi dicoba. Kalau seandainya cukup hanya waladhdallin saja yang tidak bisa 6. Waladhdall. Kalau begitu enggak apa-apa ya. Jadi mengurangi panjangnya waladhdallin yang mestinya 6 dibaca 4 atau 2, enggak apa-apa. Atau dengan solusi yang ketiga yaitu wakaf pada alaihim yang kedua, seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang di Malaysia ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, wakaf, diulang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Solusi yang terakhir yaitu wakaf saja pada alaihim yang pertama. Mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa alaihim yang pertama di situ ada ayat. Fatihah itu 7 ayat, tapi dimulai dari alhamdulillah. Bismillah tidak masuk. Kemudian alaihim pertama itu ada ayat. Kalau sudah ayat, walaupun maknanya belum sempurna, boleh diwakafkan.
Selanjutnya di surah Al-Fatihah ini ada mad lazim yang tidak boleh ditawar, yaitu waladhdallin. Panjangnya berapa? Panjangnya 6 harokat. Pokoknya mad yang di belakangnya ada sukun atau tasdid ya, sokoh, somma, hajahu, itu semuanya 6 harokat. Akan tetapi ini ada kritikan dari ulama-ulama di Syria. Dikritik ya umumnya para qurra sampai korek-korek Mesir apa itu semuanya itu dituduh melebih-lebihkan panjangnya mad lazim. Mad lazim itu 6 harokat. Lah 6 itu seberapa? Prakteknya itu bagaimana? Kalau kita mengucapkan sirata itu 2 harokat, maka waladhdallin itu sirata diulang 3 kali. Rone bukan sirone. Siro, ya seperti itu. Atau gampangnya seperti panjangnya orang mengucapkan ya Musa. Ya itu 2 harokat, mu 2 harokat, sa 2 harokat. Maka ya Musa itu 6 harokat. Jadi waladhdallin tidak lebih daripada panjangnya orang mengucapkan ya Musa waladhdallin. Kalau ada orang bertanya, loh kalau begitu kan lebih pendek daripada mad wajib mad jaiz. Kita kan biasa ya. Jawabannya, memanjangkan mad wajib, mad jaiz atau mad yang ketemu hamzah seperti itu kelebihan. Qori yang ahli, qori yang betul-betul istiqomah tajwidnya itu memanjangkan mad wajib, mad jaiz itu seperti begini ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma itu yang mad jaiz ya. Yang mad wajib ulaika ala hutam mir rabbihim wa ulaika humul, ya begitu saja. Seperti Syekh Mahmud Al-Husari, guru daripada guru-guru Al-Quran di Mesir, itu mad wajib mad jaiz atau mad yang ketemu hamzah itu seperti itu. Maka waladhdallin nanti tidak perlu panjang-panjang ya, pokoknya di atasnya itu ya. Yang terakhir di surah Al-Fatihah itu banyak tasdid. Umpamanya dimulai dari a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Tasdid itu yang betul tidak memanjang. Keliru kalau orang mengatakan karena tasdid maka harus dipanjangkan. Seperti orang memanjangkan pada fatol itu dipanjangkan karena tasdid. Tidak betul. Tasdid itu hanya menekan saja. Oleh karena itu pada tasdid itu jangan sampai terkesan seperti kurang tekanan. Seperti tasdidnya orang malas-malas. A'udzu billahi minasyaiton. Mestinya a'udzu billahi minasyai. Adapun panjangnya itu bukan karena tasdid tapi karena shin itu memiliki sifat rikhwah, suara mengalir. Kalau bismillahir, ra itu tawassut, jangan bismillahir, tidak. Ada panjang sedikit tapi bukan karena tasdidnya hanya menekannya saja. Terus semuanya ihdinas sirata, panjangnya nas itu panjangnya rikhwah. Tasdidnya hanya tekanannya saja. Oleh karena itu pada waladhdallin, lam itu tawassut, mengalir sedikit. Jadi waladhdallin. Yang penting adalah tekanan pada dhal. Ya. Ini ada orang memanjangkan begini, waladhdallin. Salah. Kapan itu ada teguran dari orang-orang Arab ke Indonesia, kok banyak orang membaca dhal, tidak betul. Tidak betul juga kalau waladhdallin ya. Itu salah karena lam itu tawassut, ada mengalir sedikit. Sekali lagi jangan lupa tawassut pada akhir-akhir ayat. Rahim, alamin, nasta'in. Ya, tapi jangan terlalu panjang ya. Baik, mari kita baca. Oh ya, saya lupa bahwa shin itu tafasyinya jangan dilebih-lebihkan, jangan takalluf ya. Shin itu ada sifat tafasyi, yaitu angin menyebar di atas lidah, menyebar dengan kencang di atas lidah. Tapi perlu difahami, di atas lidah itu berarti ya sedikit, lidah itu kecil. Jangan sampai a'udzubillahi minasyaiton kelebihan. Minasyai sudah cukup. Kemudian asyaiton jangan asyaiton. Jangan asyaiton, asyaiton. Ta jangan sampai ta itu keluar angin tho ya.
po. Nir rajim ya, nir itu langsung tebal ya, karena ra berharokat fathah ya. Nir itu mengikuti ya. Jim jangan ada angin. Jim jangan jim. Sekarang saya mencoba mencontohkan ya bacaan surah Al-Fatihah dimulai dari ta'awudz. A'udzu. Zu jangan sampai du a'udzu. Banyak pembaca zal itu baca du. Zu. Ini karena rikhwah juga makhrajnya itu pojok lidah dengan pojok gigi tanpa ditekan-tekan. Jadi jadinya zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Sinnya jangan lupa ada sofir ya. Kemudian haknya jangan lupa yang jelas he. Haknya jangan lupa Roknya jangan lupa tebal ra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Mim ada tawassud. Ham jangan alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Allah tetap Allah. Maliki yaumiddin. Ya saya lupa tadi, dalnya jangan sampai ada angin, jangan din ya. Din. Tasdid pada iyyaka, menasdid iya, jangan sampai seperti ada sakta. Iyyaka, tidak betul ya. Karena ya itu memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir ya. Tapi jangan tidak mentasdid, umpamanya iyyaka. Ya ditekan tapi menekan sambil jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa sin nas ada siul yang menyerupai suara belalang. Ya. Kemudian ihdinas. Jangan lupa shad tidak usah mencucu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tadi ada kelewatan ya tentang bagaimana mengucapkan ta pada nasta'in dan mustaqim dan an'amta ya. Ta itu ada hamesnya yakni angin mengalir. Tapi kalau dalam keadaan berharokat tidak seberapa bisa dialirkan ya karena terhalang dia memiliki sifat syiddah suara menahan. Jadi tidak ada dukungan dengan suara maka hamesnya cukup ta. Betul mana ta dengan ta. Ta dengan ta. Yang betul adalah ta bukan ca. Mengapa? Karena keluarnya angin itu dari makhrajnya ta itu sendiri. Nah, sedangkan makhrajnya ta pojok lidah mengenai akar gigi atas. Jadi ke atas ya, bukan di pojok gigi atas. Kalau ta itu kesannya ta itu pojok lidah dengan pojok gigi atas. Padahal pojok lidah dengan akar atau tempat menancapnya gigi atas. Jadi terus dikeluarkan hamesnya jadi ta. Nanti kalau mati juga at bukan ats ya. Ya, kemudian pada alaihim waladdallin ada mim mati bertemu waw. Ya. Itu tidak usah mengikuti definisi yang salah ya. Katanya kalau ada mim mati bertemu wawu, maka izharnya lebih izhar daripada yang lain. Sehingga akhirnya bacanya alaihim waladdallin. Tidak betul ya. Yang betul itu bukan melebih-lebihkan izhar, tapi berhati-hati di dalam izhar itu. Jangan sampai timbul ikhfa. Jangan alaihim waladdallin ya. Atau seperti kum fa'anzir ya. Ya alaihim wala. Jadi kum fa'anzir biasa saja ya. Terus nanti pada akhir panjangnya dhol itu diberi naber. Naber itu seperti belayeran gitu ya.
gitu ya. Jadi dal. Tapi jangan kasar-kasar ya, nggak enak. Seperti membentak gitu ya, enggak. Ya pokoknya naik sedikit. Dolin. Ya. Sekarang mari kita baca secara utuh mulai dari awal, yakni dari ta'awudz sampai waladhdallin ya. Setiap kita mulai membacanya supaya tarik nafas. Jika kita membacanya dengan tartil. Dan sebaik-baik bacaan di dalam sholat adalah dengan tartil agar kita bisa menghayati dan tajwidnya juga selamat. Tajwidnya bisa sempurna ya. Baca cepat-cepat itu kesannya seperti orang yang tidak betah lama-lama berhadapan dengan Allah ya. Apa nggak malu gitu ya. Ya, coba tarik nafas dan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi waladdall. Kalau memang nafasnya mencukupi, panjangkan 6 harokat. Tapi 6 harokat itu adalah 2 tambah 2 tambah 2. Seperti panjangnya ya Musa. Dan masih perlu lagi tambahan penjelasan bahwa sesungguhnya wakaf di setiap ayat itu tidak sekedar boleh, malah sunnah ya. Mari sholat kita perbaiki. Jangan suka mewasol-wasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin ya. Ya, Allah menyusun kalamnya itu indah. Setiap akhir ayat itu ada suara lezat, yaitu dengung, ada panjang ya. Enak gitu ya. Wakaf di setiap akhir ayat itu sunnah mutlakon. Mutlakon itu secara keseluruhan ya. Walaupun ayatnya pendek ya. Li'ila fi Quraisy ya, wakaf gitu ya. Tapi ada yang mengecualikan seperti wal asri innal insana lafi khusr, itu sebaiknya jangan wakaf ya. Fawailul lil musallin sebaiknya jangan wakaf. Adapun yang lain-lain seperti alhamdulillah rabbil alamin kemudian ada tandanya la. La itu tidak ada wakaf ya, karena kalimatnya masih ada hubungannya antara alamin dan ar-rahman ya. Itu diwakafkan saja ya. Pokoknya tidak mengkhawatirkan ada makna yang bisa ada pemahaman yang salah itu ya. Kemudian waladhdallin diakhiri dengan amin. Ya, amin ini kalau orang sholat ya, yang amin itu bukan hanya makmum saja. Ya imam memulai, makmum mengikuti bersama ya. Yang terakhir ini kritikan gitu ya. Ada orang-orang yang menjadi imam sholat maghrib atau isya atau subuh ya. Itu Fatihahnya dibaca dengan pelan, dengan suara keras, dengan difasihkan, dengan dienak-enakan lagunya gitu ya. Tapi kalau sudah rakaat yang ketiga dan 4 untuk isya dan rakaat ketiga untuk maghrib, kan bacaan sirri ya, itu sepertinya tidak ditajwidkan. Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Seperti itu ya. Nah itu tidak boleh ya. Mestinya bacaan sirri itu juga tetap bertajwid. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haknya, ainnya dan seterusnya ya.
semuanya itu dibaca dengan sempurna. Jangan punya perasaan buat apa wong tidak didengar orang. Lah kan didengar Allah. Kita sholat itu untuk Allah. Demikian, mari kita sejak dari sekarang membetulkan bacaan Fatihah. Bila ada keterangan yang janggal, kok begitu umpamanya ya, silahkan menanyakan apa yang janggal ya. Kalau yang bukan janggal tapi nggak paham, ya tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.